Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nike Julia Nancy. Aku dari kelas 2 BTTE dengan NIM 2213311053. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum modul 7 pengolahan sinyal digital, yaitu mengenai korelasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, kita masuk kepada modul praktikum kita, yaitu modul 7 dengan tema korelasi. Sebelumnya di sini terdapat sedikit pendahuluan yang bisa kita baca. Untuk bisa mengerjakan soal, kita harus memahami pendahuluan ini terlebih dahulu. Karena saya sudah membaca, kita langsung masuk ke langkah-langkah percobaan. Yang pertama, misalkan sinyal yang ditransmisikan mempunyai pola Hn 3,1,0,5. Setelah dipantulkan oleh benda padat, sinyal tersebut mengalami redaman sampai setengah amplitudo dan pergeseran sebanyak 25 pulsa. Buatlah program dan tampilkan sinyal yang diterima ini atau Xn dengan menggunakan perintah subplot dan plot dan panjang pulsa sebanyak 40. Oke. Kita buat programnya. Pertama kita akan mendefinisikan pola sinyal Hn. Seperti soal tadi, 3, 1, dan 0,5. Oke. Selanjutnya kita menentukan panjang pulsa. Kita beri nama terlebih dahulu. Ini untuk mendefinisikan pola sinyal Hn. Selanjutnya kita akan menentukan panjang pulsa. Yaitu panjang pulsa, dimana di sini P-nya itu harus besar sebanyak 40. Selanjutnya kita akan menentukan nilai redaman amplitudo. Amplitudo di mana pergeseran yang terjadi itu sebesar 25. Redaman. Mana redaman yang terjadi itu sebesar setengah amplitudo. Selanjutnya kita akan menentukan pergeseran pulsa. Pergeseran pulsa sebanyak 25. Selanjutnya kita akan mensimulasikan sinyal yang dipantulkan ke Xn. Yaitu X sama dengan zeros dalam kurung 1, panjang pulsa
panjang pulsa, kemudian X dalam kurung pergeseran ditambah 1 pergeseran length atau H sama dengan redaman dikali H. Selanjutnya kita akan membuat sinyal, menampilkan sinyal HN dan juga XN dengan menggunakan subplot. Kita buat subplotnya, yaitu subplot kita buat 2 1 1. Kita buat plotnya yaitu menggunakan H dengan tampilan sinyal B, kemudian line width. Dan selanjutnya kita buat title. Kita tuliskan ini sebagai sinyal transmisi. Sinyal transmisi HN. Kemudian kita buat X label N, kemudian buat Y label, amplitudo, kemudian untuk menampilkan hasil kita tulis grid on. Kita buat subplot kedua, yaitu 2 1 2. Kita samakan ini, kita copy, kita pindahkan, kita ganti di bagian plot H ini ganti menjadi X, dan B ini kita ganti menjadi R. Untuk line width dan title kita ganti sebagai sinyal pantulan XN. Selanjutnya yang terakhir kita menampilkan informasi plot. Kita ketik legend, H, HN,
kemudian XN. Oke, sebelum kita running, kita akan cek terlebih dahulu. Kita coba running. Nah, dan untuk hasilnya menjadi seperti ini. Kita pindahkan dulu ke Word. Kita pindahkan saja ke sini. Dan untuk gambarnya kita pindahkan ke sini. Ini untuk hasil program pertama. Hasil program pertama. Dimana ini analisa dari hasil program pertama ini yaitu mendefinisikan pola sinyal HN pada baris kode H yaitu 3, 1, dan 0,5 mendefinisikan pola sinyal HN dengan nilai 3, 1, 0,5. Menentukan panjang pulsa yaitu baris kode panjang pulsa sama dengan 40. Kemudian menentukan panjang pulsa juga digunakan dalam simulasi ini. Selanjutnya yaitu menentukan redaman amplitudo baris kode redaman yaitu sebesar 1/2 atau setengah, di mana ini digunakan untuk menentukan redaman amplitudo sinyal yang dipantulkan. Selanjutnya yaitu menentukan pergeseran pulsa, di mana pada baris kode pergeseran ini kita isi sebanyak 25 untuk menentukan pergeseran pulsa sinyal yang dipantulkan. Kemudian selanjutnya yaitu mensimulasikan sinyal yang dipantulkan pada baris kode X, 0, 1 panjang pulsa, di mana ini akan membuat array kosong untuk menyimpan sinyal XN. Kemudian baris kode selanjutnya yaitu mengisi array XN dengan nilai sinyal HN yang dapat diredam dan digeser. Selanjutnya yaitu menampilkan sinyal HN dan juga XN. Baris kode subplot 2,1,1 dan subplot 2,1,2 membuat dua subplot untuk menampilkan sinyal HN dan juga XN. Pada baris plot HB line width 2 itu merupakan sinyal HN dan juga sinyal XN dengan hasil program yaitu sebagai garis biru dan juga yang garis merah. Tuh. Lalu buatlah program yang dapat menghasilkan sinyal draw DN dengan amplitudo kurang lebih sekitar 0,8. Gunakan perintah run, tampilkanlah sinyal ini beserta sinyal yang di atas pada grafik yang terpisah. Gunakan perintah subplot dan juga plot. Oke, kita langsung masuk saja ke program. Yang pertama, kita mendefinisikan pola sinyal HN yaitu sama seperti tadi 3, 1, 0,5. Selanjutnya menentukan panjang pulsa. Yaitu panjang pulsa
sama dengan 40. Kemudian selanjutnya menentukan redaman amplitudo. Amplitudo yaitu redaman sama dengan 1/2. Kemudian menentukan pergeseran pulsa. Yaitu pergeseran sama dengan 25. Selanjutnya mensimulasikan sinyal yang dipantulkan Xn. X sama dengan 0, 1, panjang pulsa. Kemudian X dalam kurung pergeseran ditambah 1 berbanding pergeseran ditambah length atau H kurung tutup ini dijadikan redaman dikali H. Selanjutnya mensimulasikan sinyal draw. Sinyal draw Dn yaitu D sama dengan 0,8 dikali run dalam kurung 1, panjang pulsa. Oke. Selanjutnya menampilkan sinyal Hn, Xn, dan juga Dn dengan menggunakan subplot. Kita buat subplot. Untuk subplot kita samakan seperti awal. Nah, untuk ini subplot yang ini kita copy dulu, kita pastikan, kita ubah ini menjadi 3, kemudian ini menjadi 3, dan kita kopas satu lagi. Hal yang sama untuk sinyal Dn. Kita ubah ini menjadi 3. Ini D dan ini G. Kita tulis di sini sinyal draw. Draw Dn. Oke. Selanjutnya menampilkan informasi plot.
Sama seperti tadi, legend dalam kurung kita panggil KN kemudian XN dan yang terakhir DN. Oke. Kita akan coba cross check dan kita akan coba run. Beri nama ini mode 7 saja. Untuk hasil gambarnya akan menjadi seperti ini. Untuk lebih mempermudah, kita akan pindahkan ini semua ke dalam tabel. Ini kita jadikan nomor 2. Kita perkecil saja. Dan untuk hasil programnya menjadi seperti ini. Baik teman-teman, untuk program 2 seperti ini, kita lanjut untuk memasuki program nomor 3. Baik, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu tambahkanlah kedua sinyal ini, yaitu DN ditambah XN untuk mendapatkan sinyal YN. Tampilkanlah berpasangan dengan sinyal XN. Gunakan perintah subplot dan juga plot. Oke, kita langsung masuk ke programnya. Yang pertama, masih sama seperti sebelumnya. Kita mendefinisikan pola sinyal HN. Yaitu H sama dengan 310,5. Selanjutnya kita menentukan panjang pulsa. Panjang pulsa itu panjang pulsa sama dengan 40. Selanjutnya kita menentukan redaman amplitudo. Amplitudo yaitu redaman sama dengan 1/2. Selanjutnya menentukan pergeseran pulsa. Pergeseran sebesar 25. Mensimulasikan sinyal yang dipantulkan XN. Yaitu X sama dengan 0 dalam kurung 1, panjang pulsa, kemudian X dalam kurung pergeseran ditambah 1 berbanding pergeseran ditambah length, atau H sama dengan redaman
dikali H. Selanjutnya mensimulasikan sinyal draw. Itu D sama dengan 0,8 dikali ran dalam kurung 1, panjang pulsa, kemudian menghitung sinyal gabungan YN. Yaitu Y sama dengan D ditambah X. Oke. Kita akan menampilkan sinyal XN dan YN. Pada plot yang sama. Kita klik plot, yaitu X, R, line width, koma 2, Y, G. Kemudian kita tulis line width lagi dan kita klik 2, tutup kurung. Selanjutnya untuk title yaitu sinyal XN, kita beri warna merah, dan YN kita beri warna hijau. Oke, kita buat X label yaitu N. Kemudian Y label yaitu beri nama amplitudo. Kemudian grid on. Kemudian kita menampilkan informasi plot, yaitu legend dalam kurung XN, YN. Kita akan coba running. Kita beri mode 73. Nah, dan untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Agar lebih mudah kita pindahkan ke Word. Dan ini untuk hasilnya.
Untuk program nomor 3 sudah selesai. Kita akan lanjut masuk ke program terakhir, yaitu nomor 4. Ke soal terakhir, yaitu sekarang lakukanlah proses konvolusi H-N pada YN. Sinyalnya kita sebut ZN. Tampilkan hasilnya. Perhatikan posisi puncak pada ZN, bandingkan dengan posisi puncak pada XN. Tampilkanlah kedua sinyal ini secara serempak. Apakah terletak pada posisi yang sama? Kalau tidak, jelaskan penyebabnya. Oke. Kita masuk ke programnya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu mendefinisikan pola sinyal HN, yaitu H sama dengan 310,5. Selanjutnya yaitu menentukan panjang pulsa sama dengan 40. Kemudian menentukan redaman amplitudo, yaitu redaman sama dengan 1/2. Lanjut, menentukan pergeseran pulsa, yaitu pergeseran sebesar 25. Kemudian mensimulasikan sinyal yang dipantulkan XN. X sama dengan zeros dalam kurung 1, panjang pulsa kemudian X dalam kurung pergeseran ditambah 1 berbanding pergeseran ditambah length atau H sama dengan redaman dikali H. Kemudian kita mensimulasikan sinyal draw atau DM, yaitu D sama dengan 0,8 dikali run dalam kurung 1, panjang pulsa. Kemudian kita menghitung sinyal gabungan. Yaitu Y sama dengan X plus D. Kemudian kita menentukan sinyal H min N, yaitu H kita
uplift sama dengan H dalam kurung N dibagi minus 1 dibagi 1. Oke, selanjutnya kita menghitung sinyal konvolusi. Konvolusi Zn, yaitu Z sama dengan konvolusi dalam kurung Y, H lift. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan sinyal Xn dan juga Zn. Kita menggunakan subplot seperti tadi. Ini kita copy paste, kita ubah ini menjadi 211. Kemudian untuk plotnya ini X, ini R, line width 2, ini sebagai sinyal pantulan HM. Pantulan HM, N amplitudo dan grid out. Kemudian ini kita ganti 2, ini kita ganti menjadi Z dan juga G. Ini title kita tulis sebagai sinyal konvolusi Zn sama dengan H min N dikali Yn. Oke. Grid on. Dan yang terakhir itu menentukan informasi plot. Kita klik legend, yaitu Xn dan juga Zn. Oke. Kita akan coba merunning. Kita beli mode 74. Sepertinya ada kesalahan, kita cek. Oke. Pergeseran ditambah 1, pergeseran ditambah length, redaman dikali H. Oke. Oh, ini ternyata tertulis. Nah, kita akan coba running. Hasilnya menjadi seperti ini. Untuk lebih memudahkan, kita pindahkan ke Word saja. Dan ini untuk hasilnya. Kita lanjut. Penyebab.
kita baca kembali. Yaitu penyebabnya yang pertama, pergeseran puncak Zn disebabkan oleh panjang sinyal Hn. Yang kedua, konvolusi melibatkan operasi perkalian dan penjumlahan antar sampel sinyal. Yang ketiga, sampel sinyal Hn sebelum sampel puncak dikalikan dengan sampel sinyal Yn di sekitar puncak Xn. Yang keempat, hal ini menyebabkan puncak Zn tergeser ke kanan dengan jumlah sampel yang sama dengan panjang Hn dikurangi 1. Untuk penyebabnya seperti itu. Baik, selesai kita di program 4, program terakhir. Selanjutnya kita akan berikan kesimpulan untuk keempat program di atas. Dapat kita simpulkan bahwa program Oktav yang telah kita lakukan ini mensimulasikan dan menganalisis sinyal dalam beberapa tahap. Pertama, sinyal Xn mempresentasikan sinyal pantulan yang mengalami redaman dan juga pergeseran. Kedua, sinyal Dn merepresentasikan derau acak. Ketiga, sinyal Yn merupakan hasil dari penjumlahan sinyal Xn dan juga Dn. Keempat, sinyal Zn merupakan hasil konvolusi antara Yn dan juga H-N. Puncak Zn tergeser ke kanan dibandingkan dengan puncak sinyal Xn karena panjang sinyal Hn. Kesimpulannya, jadi konvolusi dengan H-N itu dapat membantu ekstraksi sinyal Xn dari Yn meskipun terdapat beberapa kali pergeseran pada posisi puncak. Program ini juga menunjukkan bagaimana sinyal dapat diubah, digabungkan, dan dianalisis dalam domain waktu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.